Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh dikombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan membahas polemik revisi Undang-Undang TNI. Pada tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Revisi ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Untuk memahami dampak dan tujuan dari revisi ini, mari kita telusuri latar belakang, perubahan yang diusulkan, serta reaksi dan implikasinya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Kita pernah hidup di era ketika seragam loreng bukan hanya ada di barak, tetapi juga di kantor-kantor pemerintahan, di kursi parlemen, bahkan di sudut-sudut ekonomi. Itu adalah masa di mana tentara bukan hanya alat pertahanan negara, tapi juga alat kekuasaan. Sejak reformasi 1998, Indonesia berupaya memisahkan peran militer dari urusan sipil dan politik. Pada era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, militer memiliki peran ganda, dui fungsi, yang memungkinkan mereka terlibat dalam pemerintahan sipil. Setelah reformasi, upaya dilakukan untuk memastikan supremasi sipil dan profesionalisme militer dengan membatasi peran TNI dalam urusan non-militer. Revisi terbaru Undang-Undang TNI mencakup beberapa perubahan signifikan, antara lain: yang pertama, penambahan posisi bagi prajurit aktif. Jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif meningkat dari 10 menjadi 16. Yang kedua, perluasan peran militer dalam jabatan sipil. Revisi ini memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki posisi di lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tanpa harus pensiun dari dinas militer. Yang ketiga, perpanjangan usia pensiun. Usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang, meskipun detail spesifik mengenai perpanjangan ini belum dijelaskan secara rinci. Revisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis pro demokrasi dan kelompok hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa perluasan peran militer dalam urusan sipil dapat mengancam demokrasi Indonesia dan mengingatkan pada era otoritarianisme militer di masa lalu. Selain itu, proses pembahasan revisi yang dianggap terburu-buru dan kurang transparan memicu protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka menuntut pembatalan revisi yang dinilai melemahkan supremasi sipil dan membuka peluang kembalinya dui fungsi TNI. Para pakar hukum dan politik menyoroti beberapa implikasi dari revisi ini. Yang pertama, potensi konflik loyalitas. Dengan perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil, muncul kekhawatiran mengenai dualisme loyalitas antara institusi militer dan lembaga sipil tempat mereka bertugas. Yang kedua, pelanggaran prinsip supremasi sipil. Keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat melemahkan kontrol sipil atas militer, yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi. 3. Risiko kembalinya dui fungsi TNI. Revisi ini dianggap membuka kembali peluang bagi militer untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan, mengingatkan pada praktik dui fungsi TNI di masa Orde Baru.
Di sisi lain, pemerintah dan pimpinan TNI berargumen bahwa revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan geopolitik dan teknologi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan bahwa perubahan ini penting agar militer dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Revisi Undang-Undang TNI ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Untuk siapa perubahan ini dilakukan? Apakah untuk kepentingan nasional dan adaptasi terhadap tantangan baru? Ataukah ada agenda lain yang dapat mengancam demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari 2 dekade? Revisi Undang-Undang TNI membawa implikasi signifikan bagi hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Penting bagi semua pihak untuk terus mengawasi implementasi undang-undang ini untuk memastikan bahwa demokrasi serta supremasi sipil tetap terjaga. Dialog terbuka dan partisipasi publik dalam proses legislasi harus ditingkatkan untuk mencegah kembalinya praktik-praktik yang dapat mengancam kebebasan dan hak asasi manusia di Indonesia. Jalanan demokrasi Indonesia telah melalui berbagai tantangan dan perubahan. Revisi Undang-Undang TNI ini menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa peran militer tetap sesuai dengan konstitusi dan harapan rakyat. Mari kita terus berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia demi masa depan yang lebih baik.